yang sangat penting untuk kita. Kalau bagaimana dia adalah supaya manusia kita melakukan belajar manusia. Aku menciptakan manusia itu dalam laki-laki dan perempuan. Wajah anak dan aku jadikan manusia itu menjadi sebuah kebaikan yang aku bersyukur kita berbangsa-bangsa supaya bahasa Indonesia Allah dan sumber yang manusia adalah aku. Di sini ayat untuk menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan manusia itu ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu bukan saja berbeda jenis kelamin, tetapi hormon, sifat dan sebagainya memang berbeda. Dan ini untuk menunjukkan yang bisa bersama yang bersekutu bersama saja adalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dan orang yang mentaati hubungan antara orang dan saling itulah yang telah bertakwa. Masalah itu. Jadi sekarang ini dengan maraknya hubungan yang kita sudah bosan-bosannya, apalagi sekarang kita tentang Indonesia tentang hubungan LGBT. Di sini dibuktikan bahwa laki-laki dengan laki-laki itu tidak mungkin bisa bersama. Perempuan dan perempuan itu juga hanya tapi merupakan azab dan ancaman bagi semua. Kenapa saya berkata seperti ini? Kemarin Pak Ketua Masjid Sekretariat saya yang di Manila baru musibah, yaitu anak-anak yang melakukan sesuatu hubungan yang tidak pada mestinya. Ini harus disampaikan karena ini menjadi problem kita semua. Kalau kita membiarkan ini sangat berbahaya akibat dari orang tua tidak peduli terhadap anak-anak. Saya kebetulan sedang menangani. Saya sedang menangani bersama ulama-ulama Bekasi menertibkan anak kos di sekitar Bekasi. Bekasi ini kan seperti kayak kota baru yang sudah pulau Riau, di mana banyak pekerja, bukan saja pekerja karyawan-karyawan, tetapi misalnya banyak tempat hiburan, aktivitas dan sebagainya. Mereka ini semua kos kasih semua. Dulu mereka mengawasi mereka tempat itu. Kos itu disisir, jangan sampai ada laki-laki dan perempuan jadi satu yang tidak. Tapi susah. Apalagi yang tidak memperhatikan yang merokok sunnah laki atau perempuan. Orang yang ibadah saja banyak orang memasukkan soal suami istri. Jadi ini yang menjadi problem di kota yang masih menggunakan seperti ini. Ya itu kalau laki-laki dan perempuan. Bayangkan sekarang aktivitas satu kamar itu diisi orang dua perempuan semua. Dan rata-rata ternyata sekarang banyak lesbi mereka. Bagaimana cara mengawasinya? Jadi ini menjadi perhatian bagi kita bahwa anak-anak di luar itu pendidikannya kita tidak tahu akibat bebasnya HP dan sebagainya. Dan kita jumpai juga pernah ada dalam keluarga itu anaknya itu perempuan, kemudian memasukkan laki-laki di dalam kamarnya. Orang tuanya ngaku, mama, dia itu ngaku laki-laki, dia itu bencong, dia nggak doyan sama perempuan. Ini terjadi banyak sekarang kasus seperti ini. Nah jadi sekarang kalau sekarang terjadi di lingkungan kita, orang tua itu bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya, ya, pergaulannya. Dan ini merupakan keburukan yang sangat besar. Kita banyak tahu sejarah dan cerita dalam Al-Quran bahwa Allah itu bisa menjungkir balikan bumi. Ya. Pada zaman Nabi Lut hanya kemarahan pada pergaulan yang sudah keterlaluan.
tahu tahun 50-an juga di Dieng seperti itu, daerah yang sangat subur, mereka pesta pora karena panennya berlebihan, pertanian apa itu, tomat dan lain sebagainya, sehingga mereka tuh hubungan itu sudah bebas dan bahkan berlanjut sampai seperti itu. Kita tahu cerita itu bahwa gunung yang ada di sekitar yang membuat mereka subur di Dieng itu seperti diangkat oleh Allah untuk menimpa desanya itu, tidak ada tersisa. Nah sekarang ini maka kita walaupun tentu tidak bisa memberikan satu usulan masukan berdasarkan ayat ya, pada para wakil kita di DPR, pada pemerintah juga nampaknya juga tidak berani terang-terangan melawan perintah Amerika itu supaya membebaskan masalah LGBT itu. Jadi hanya umat Islam lah yang bisa mendorong untuk membantah, untuk melawan yang seperti itu, karena kalau tidak kita semua yang akan kena azab, kita semua yang kena tertimpa oleh musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita berdoa semoga kalau kita punya anak jangan sampai ada anak yang tidak kita ajarkan apa itu agama dengan tekun, itu anak itu nanti akan menjadi penolong keluarga, penolong kita, penolong dia sendiri ya. Kalau punya anak 3, 4, 1 masukkanlah pada pesantren, dia menjadi penerang di keluarga itu ya. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan tentang hari ini, semoga ada manfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.